Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel aku, Dapur Riri Abbas. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Nah teman-teman, hari ini aku akan membuat bakwan jagung. Ini rasanya enak banget, gurih, kriuk, dan renyah. Renyahnya itu bisa sampai seharian. Teman-teman wajib coba ya, karena ini memang enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana cara saya membuatnya? Ikutin videonya terus, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham ya. Bahan yang saya gunakan 2 buah jagung manis. Ini ukuran besar ya teman-teman. Kemudian kita sisir jagung manisnya seperti ini. Nanti setelah disisir akan kita haluskan. Tapi sebelum kita haluskan, kita akan menghaluskan bumbunya dulu ya. Nah, ini saya menggunakan cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, merica. Dan ini saya juga menggunakan daun jeruk purut. Ini nanti saya iris halus ya. Ini saya buang bagian tulangnya. Sebelum cabai merahnya kita haluskan, kita potong kecil-kecil untuk mempermudah penghalusan ya. Nanti akan saya ulek. Kalau teman-teman pengennya di blender bumbunya, boleh ya, silahkan sesuai selera saja. Nah, setelah selesai kita iris kecil seperti ini, kita tambahkan mericanya. Kita tambahkan sedikit garam dulu, jangan banyak-banyak ya, sedikit aja untuk mempermudah penghalusannya. Nanti kalau kurang asin baru kita tambahkan. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Tidak usah terlalu lembut banget ya, nanti biar ada tekstur cabenya itu yang saat dimakan tuh kerasa lebih sedap. Nah, ini kita taruh di wadah seperti ini, kita sisihkan, kemudian kita ulek juga jagung yang sudah kita sisir tadi ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, tidak perlu terlalu halus karena saya mau ada tekstur agak kasar ya, jadi terasa jagungnya nanti kalau dimakan. Kita lakukan hal yang sama sampai jagungnya habis ya teman-teman. Nah, kemudian kita iris kecil-kecil, tipis-tipis seperti ini ya daun jeruknya. Dengan penambahan daun jeruk ini nanti bakwan jagungnya itu lebih enak ya. Baunya juga sedap banget. Nanti teman-teman bisa coba ya. Kalau bisa jangan di skip karena ini enak banget. Kemudian kita potong juga daun bawangnya. Dan saya juga menggunakan daun seledri. Penambahan daun seledri ini juga bikin bakwan jagungnya tuh sedap ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak suka daun seledri bisa di skip. Tapi kalau menurut saya lebih baik pakai daun seledri ya teman-teman, karena rasanya sedap banget dengan penambahan daun seledri. Nah, ini kita campur jadi satu ya, kita masukkan, kita aduk rata. Setelah ini nanti bisa dikoreksi rasa setelah diaduk seperti ini, tapi nanti kita tambahkan tepung dulu ya. Kita tambahkan dengan tepung tapioka dan juga tepung beras ya. Kita aduk sampai rata seperti ini. Ini saya mau koreksi rasa. Kalau sudah pas, baru kita tambahkan 1 butir telur. Tambahkan kaldu setengah sendok teh ya, sedikit saja. Kemudian kita aduk rata. Kalau adonan sudah siap, kita panaskan penggorengan. Kita tambahkan dengan minyak goreng ya. Kalau sudah panas, baru kita masukkan adonannya satu persatu dengan menggunakan sendok seperti ini.
Ini kita goreng dengan api sedang ya. Kita goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang ya teman-teman. Nanti kalau sudah agak kecoklatan yang bagian bawahnya baru kita balik biar tidak hancur. Kita tunggu sampai warnanya kecoklatan. Nah, ini sudah agak kecoklatan, kita balik pelan-pelan. Ini bakwan jagung yang kita buat ini enak banget ya teman-teman, sangat gurih. Ini cocok buat lauk atau bisa jadi cemilan di pagi atau sore hari ya. Kalau di bulan puasa ini juga bisa kita jadikan ide untuk bikin takjil. Ini sangat enak banget, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Bahannya juga sangat mudah ya. Kita balik satu kali lagi ya teman-teman sampai warnanya cantik seperti ini ya. Yang sisi satunya sudah kelihatan cantik warnanya. Nanti kalau sudah warnanya seperti ini semua yang bagian bawahnya baru kita angkat. Kalau sudah matang, warnanya sudah kecoklatan dan cantik seperti ini, kita angkat ya. Kita goreng yang sisanya adonan tadi yang belum selesai, kita lakukan sampai adonan habis ya. Kalau sudah selesai semua, kita tiriskan dan kita siapkan piring saji. Kita tata di piring saji seperti ini ya teman-teman. Ini bakwan jagung yang kita buat sangat enak, kriuk, renyah. Ini cocok buat camilan baik di pagi ataupun sore hari ya. Dan ini juga bisa dijadikan pendamping makan nasi. Kalau di bulan puasa, teman-teman juga bisa menjadikan ini sebagai menu inspirasi untuk dijadikan takjil karena ini sangat enak sekali. Dari penampilannya saja sudah kelihatan ya teman-teman kalau sangat enak ya, kelihatan garing, kriuk dan renyah. Kita akan tes rasa ya, kita tes rasa dan kerenyahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba satu ya. Enak nih teman-teman, sangat enak dan renyah banget. Semoga teman-teman suka ya dengan resep yang saya bagikan hari ini, karena bakwan jagungnya ini memang benar-benar enak, renyah dan gurih. Ini bisa dijadikan inspirasi untuk camilan, juga bisa untuk lauk sehari-hari sebagai pendamping nasi ataupun dijadikan menu takjil di bulan puasa. Bahan yang kita gunakan ada ayam, ini ayam broiler ya, mau kita marinasi dulu. Kita kasih sedikit garam, kemudian kita kasih lada bubuk, kemudian kita kasih jeruk nipis. Ini untuk jeruk nipisnya separuh saja ya teman-teman, karena ayamnya kan nggak terlalu banyak ya, cuma setengah kilo lebih dikit ya. Kita campur seperti ini, kita remas-remas di ayamnya agar tercampur rata ya bumbu marinasinya. Kemudian kita biarkan atau kita diamkan kurang lebih 1 jam ya biar meresap. Kita siapkan bumbunya. Ini ada bawang merah, ada bawang putih, kemudian juga ada cabai merah, ada bawang bombay, ada daun bawang, ada daun salam, ada daun jeruk, ada jahe, ada lengkuas, ada kemiri, ada gula merah, juga ada kunyit.
Oh ya, kita potong-potong dulu untuk bawang bombay sama daun prenya ya teman-teman. Kita potong serong-serong seperti ini atau sesuai selera saja. Ini nanti akan membuat ayam kecapnya itu jadi lebih enak ya kalau kita tambahin dengan bawang bombay juga daun pre. Nah, kita haluskan dulu untuk bumbu halusnya. Sebelum kita haluskan, kita potong-potong dulu untuk mempermudah penghalusan ya. Nah, selanjutnya siap untuk kita haluskan ya. Kita ulek sampai halus. Kalau teman-teman maunya di blender bisa ya, di blender saja, tapi saya pengennya diulek aja ya teman-teman. Ini saat diulek saya tambahin sedikit garam ya. Setelah bumbu siap dihaluskan, kita siapkan penggorengan. Kita panaskan minyak goreng, kemudian kita kasih sedikit tepung. Kita akan menggoreng ayamnya biar tidak meletup-letup ya. Kita kasih sedikit tepung. Kita masukkan ayamnya. Ini kita goreng 2 kali ya, karena nggak cukup tempatnya, biar matangnya maksimal. Kita goreng ayamnya sampai warnanya berubah warna kecoklatan ya teman-teman. Jangan lupa nanti kalau bagian bawahnya sudah mulai warnanya kecoklatan, kita balik. Kita balik-balik seperti ini nanti sampai warnanya berubah kecoklatan. Kalau teman-teman menggorengnya tidak mau pakai tepung, bisa ditutup ya untuk penggorengannya biar tidak meletup-meletup ya minyaknya, biar tidak kena kita. Nah, ini setelah warnanya seperti ini kita angkat, kita tiriskan. Nah, untuk sisanya kita lakukan hal yang sama ya. Nah, kemudian kita siapkan penggorengan, kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis sampai baunya harum. Ini minyaknya kurang ya, saya tambahin sedikit. Kemudian kita masukkan ayamnya yang sudah kita goreng tadi ya. Kita aduk-aduk seperti ini. Kita kasih sedikit air. Nanti kalau airnya kurang bisa kita tambahi, kita kasih sedikit-sedikit dulu ya. Nah, ini yang sisa bumbu diulek kan kita kasih air ya, karena sayang kalau dibuang, jadi kita masukkan ke sini juga. Kemudian kita masukkan daun salam, daun jeruk, juga gula merahnya. Gula merahnya saya potong dulu ya teman-teman, karena kebesaran. Kita aduk lagi. Kita tambahkan dengan gula, kaldu, dan juga lada bubuk ya. Untuk garam nanti kita koreksi rasa dulu. Kalau kurang asin baru kita tambahin garam, karena waktu mengulek tadi kan sudah dikasih garam. Kemudian kita tambahkan kecap. Ini kecap manis ya. Untuk kecap manis mereknya disesuaikan selera saja, dan tingkat kemanisannya juga disesuaikan dengan selera saja. Kita aduk lagi sampai rata. Ini nanti kita biarkan sampai kuahnya mengental dan menyusut ya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasa ya. Ayam kecap yang kita buat ini benar-benar enak ya teman-teman. Rasanya itu sedap banget karena bumbunya kan komplit ya. Ini benar-benar enak banget. Kemudian kita masukkan untuk bawang bombaynya, juga daun bawang. Kita aduk rata lagi. Kalau teman-teman suka
pedas itu bisa ditambahkan cabai utuh ya, dimasukkan ke sini yang cabai rawit atau diirisin cabai rawit gitu bisa ya. Ini kalau teman-teman ada tamu, ada teman atau ada acara arisan bisa masak ini ya, pasti semua suka ya karena ini enak banget, sangat recommended ya. Ini tadi sudah saya koreksi rasa dan sudah pas ya teman-teman. Jadi nanti kalau sudah dikoreksi rasa bisa kita matikan kompornya dan siap untuk kita sajikan. Kita siapkan piring saji, kita sajikan ayam kecapnya. Ini baunya benar-benar enak banget ya teman-teman, sudah nggak tahan ya pengen makan. Ini benar-benar bikin boros nasi. Jadi kalau teman-teman masak ini siap-siap untuk masak nasinya yang banyak ya, pasti dijamin nambah-nambah kalau makan ayam kecap ini. Terakhir kita taburi dengan bawang goreng ya teman-teman, bawang merah goreng. Nah ini dia hasilnya teman-teman, ayam kecap yang sudah kita buat. Ini sangat enak banget ya, bisa bikin boros nasi, bumbunya benar-benar nendang merasuk ke dalam. Teman-teman wajib coba ya. Bahan yang saya gunakan 1 ekor ikan gurami, ini beratnya 500 gram ya. Ini sudah saya marinasi selama 4 jam. Saya rendam dengan menggunakan ketumbar, kunyit, bawang putih dan juga garam serta air ya. Nah ini setelah kita marinasi ikannya, saya sayat seperti ini. Kita akan ambil dagingnya, nanti kita biarkan di bagian tulangnya ya, karena kita akan membuat ikan crispy ya teman-teman. Jadi kita ambil dagingnya, kemudian kita potong-potong seperti ini, kita potong kotak seperti ini ya teman-teman. Boleh dipotong sesuai selera ya, tidak harus seperti saya. Nah untuk bahan yang basah ini saya gunakan tepung terigu, ada tepung maizena dan juga tepung beras, ada kaldu, ada juga lada bubuk dan juga telur asin serta air. Nah untuk takarannya nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Ini kita campurkan jadi satu. Biasanya saya itu membuat ikan goreng gurami itu pakai telur asin yang mentah untuk sausnya, tapi kali ini saya membuat yang mentah. Kemarin saya coba itu kok enak dan crispy ya, jadi saya akan berbagi resepnya ke teman-teman semuanya. Ini karena telur asinnya sudah asin, nanti kita tambahkan garamnya sedikit saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Untuk tingkat keasinan bisa disesuaikan dengan selera ya. Dan ini kita taruh di sini dulu ya teman-teman. Saya ingin menunjukkan ke teman-teman telur asin mentahnya ya, seperti ini. Ini ya. Ini kita masukkan semuanya. Kalau teman-teman mau membuat telur asin yang matang, ini dikukus dulu ya teman-teman, kemudian dia ambil yang kuningnya, biasanya kita jadikan saus ya. Tapi ini saya akan masak jadi satu dengan tepung basahnya. Nanti rasa tepungnya itu lebih terasa telur asinnya ya teman-teman, karena kita kasih telur asin mentahnya. Tapi ini karena yang bagian kuningnya kan biasanya sudah jadi seperti ini, jadi agak susah untuk dicampur, jadi agak lama ya untuk pencampurannya. Nah ini sudah tercampur rata, kita tambahkan dengan sedikit garam ya, sepucuk sendok teh gitu ya, sedikit saja. Kemudian kita aduk lagi. Untuk tepung keringnya saya menggunakan tepung terigu sebanyak 10 sendok makan, kemudian kaldu bubuknya 2 sendok teh, lada bubuknya 1 sendok teh, baking powder dan soda kue masing-masing setengah sendok teh. Nah ini ikan yang sudah kita celupkan di tepung basah, kita masukkan ke tepung kering. Kita campurkan tepungnya pelan-pelan, tidak perlu ditekan kuat-kuat ya teman-teman, tapi pelan-pelan saja. Kita lakukan sampai semuanya habis.
Kemudian kita panaskan penggorengan. Kalau sudah panas, kita masukkan ikannya yang sudah kita baluri dengan tepung. Kita goreng sampai matang ya. Nah, kalau sudah agak kecoklatan, kita balik seperti ini. Kalau sudah matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Ini sepertinya perlu kita balik satu kali lagi ya teman-teman, biar sampai warnanya benar-benar cantik dan matang ya. Nah, ini sudah kelihatan kecoklatan ya, warnanya sudah kelihatan cantik. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman. Ini sudah matang ya. Warnanya sangat cantik sekali ya, dan kelihatan sangat enak. Kita masukkan yang sisanya tadi ya, yang belum kita masak ya. Kita masak dulu sampai habis. Terakhir kita masukkan ini ya, yang bagian kepala sama tulang-tulangnya ya. Ini karena saya pengen bentuknya agak melengkung, jadi saya tahan dengan saringan seperti ini ya teman-teman. Kan biasanya kita gorengnya kan bentuknya lurus gitu ya, tapi saya pengennya agak melengkung, jadi saya tekan seperti ini. Sebenarnya kalau kita pakai wajan yang kecil tinggi itu nggak usah dipegangin seperti ini, dia akan bentuk melengkung ya, cuma minyak gorengnya lebih banyak. Kalau yang seperti ini kan lebih menghemat minyak goreng ya teman-teman. Ini kita goreng sampai matang ya, sampai warnanya kecoklatan. Ini dibolak-balik ya sampai benar-benar kering dan matang. Juga bisa terbentuk melengkung ya teman-teman. Kita siram-siram dengan minyak seperti ini, biar bagian belakangnya juga bisa matang ya, karena ini posisinya kan diangkat. Nah, ini sudah mulai mengeras, kita balik untuk bagian kepalanya yang di samping biar lebih matang dan crispy ya. Kita siram-siram dengan minyak seperti ini. Nah, kalau sudah matang kecoklatan seperti ini, kita angkat ya teman-teman, dan ini bentuknya sudah melengkung. Kita angkat, kita tiriskan. Oh ya, untuk sisa adonan ya di tepung basahnya kita goreng seperti ini ya. Ini nanti buat taburan ya dari tepung crispy-nya ya teman-teman. Kita gorengnya agak diangkat ke atas, jadi nanti biar crispy ya. Hasilnya jadi lebih bagus, tidak menggumpal. Nah, ini kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Ini sebentar saja sudah matang. Kemudian kita tata, kita sajikan seperti ini. Ini rasanya gurih, enak banget ya teman-teman. Nah, di atasnya kita taburi dari tepung yang sisa tadi ya, yang sudah kita goreng crispy. Kita coba rasanya ya teman-teman. Enak dan crispy ya, ini sangat enak banget teman-teman. Ini bisa jadi recommended menu buat teman-teman semuanya yang ingin masak ikan gurami
Ini bisa dipadukan dengan sambal bajak, sambal terasi, sambal hijau, atau sambal mata, atau sambal yang sesuai selera teman-teman semuanya ya. Semoga resep yang saya bagikan kali ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika bermanfaat dan menginspirasi, teman-teman bisa membagikannya ke media sosial yang teman-teman punya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terus dukung channel Dapur Rere Abbas, karena tanpa dukungan teman-teman channel saya tidak ada apa-apanya ya. Insya Allah next kita ketemu di video yang lainnya dengan menu yang berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you.